Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Muhammad Aziz Siregar dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28922501127. Di sini saya telah membuat project test berupa video rangkuman tentang materi yang telah diajarkan dosen yang saya hormati Bapak Mulyono SHMM dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Ada 3 materi yang telah saya rangkum di dalam video ini. Yang pertama, hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum perusahaan. Lalu, yang pertama, hukum benda. Apa itu hukum benda? Hukum benda adalah cabang hukum yang mengatur hak-hak, kepemilikan, pengalihan, dan perlindungan terhadap benda-benda materi atau properti. Ini mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan properti fisik seperti tanah, bangunan, barang-barang pribadi, serta hak-hak properti intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Hukum benda mengatur cara kepemilikan properti diperoleh, dipindahkan, digunakan, dan dilindungi. Berikut beberapa poin penting yang terkait dengan hukum benda. Yang pertama, hak kepemilikan. Hukum benda mengatur hak kepemilikan seseorang terhadap suatu properti. Ini mencakup hak milik penuh atau hak kepemilikan mutlak, dan hak-hak kepemilikan lainnya seperti hak sewa, hak guna, dan hak gadai. Yang kedua, alih hak. Hukum benda juga mengatur bagaimana hak kepemilikan dapat dialihkan dari satu pihak ke pihak lain. Ini dapat dilakukan melalui penjualan, warisan, hibah, atau jenis transaksi properti lainnya. Yang ketiga, hak tanggungan. Hukum benda mencakup konsep hak tanggungan di mana seseorang dapat menggunakan properti sebagai jaminan untuk pinjaman atau hutang. Jika peminjam gagal membayar, kreditur dapat menjual properti tersebut untuk melunasi hutang. Yang keempat, sertifikat kepemilikan. Banyak yurisdiksi memiliki sistem pencatatan kepemilikan properti dengan sertifikat kepemilikan atau catatan properti. Ini membantu mengidentifikasi pemilik sah properti dan memfasilitasi transaksi properti. Yang kelima, perlindungan hukum. Hukum benda juga melindungi pemilik properti dari tindakan pencurian, penyalahgunaan, atau kerusakan properti mereka. Pelanggaran hukum benda dapat menghasilkan tuntutan hukum dan ganti rugi. Yang keenam, batasan penggunaan properti. Beberapa properti mungkin memiliki batasan penggunaan yang diberlakukan oleh pemerintah atau peraturan zonasi. Ini dapat membatasi cara properti digunakan atau dikembangkan. Yang ketujuh, hak properti intelektual. Selain properti fisik, hukum benda juga mencakup hak-hak properti intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Hukum benda sangat penting karena memastikan pemilik properti memiliki hak yang jelas dan melindungi kepentingan mereka. Hukum benda juga menyediakan kerangka kerja hukum untuk berbagai transaksi properti yang melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya, hukum perjanjian. Apa itu hukum perjanjian? Hukum perjanjian adalah cabang hukum yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian perjanjian antara pihak-pihak yang memiliki niat bersama untuk menciptakan hak dan kewajiban tertentu. Beberapa poin penting yang terkait dengan hukum perjanjian meliputi: yang pertama, pembentukan perjanjian. Hukum perjanjian menetapkan syarat dan persyaratan yang diperlukan agar suatu perjanjian dianggap sah, termasuk penawaran, penerimaan, pertimbangan, dan aspek-aspek lain yang diperlukan. Yang kedua, jenis-jenis perjanjian. Terdapat berbagai jenis perjanjian termasuk kontrak bisnis, perjanjian jual-beli sewa-menyewa, perjanjian kerja, dan lainnya dengan aturan yang berlaku sesuai karakteristik masing-masing. Yang ketiga, pelaksanaan perjanjian. Hukum perjanjian mengatur pelaksanaan perjanjian termasuk kewajiban pihak dalam perjanjian, waktu pelaksanaan, dan standar kinerja yang harus dipatuhi. Yang keempat, pelanggaran perjanjian. Hukum perjanjian menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa jika salah satu pihak tidak mematuhi kewajibannya sesuai perjanjian, seperti ganti rugi atau pemutusan perjanjian. Yang kelima, penafsiran perjanjian. Hukum perjanjian mengatur cara penafsiran perjanjian terutama jika terdapat ketidakjelasan atau perselisihan tentang makna atau niat pihak-pihak yang terlibat. Yang keenam, pembatalan dan pembatalan perjanjian.
Hukum perjanjian memungkinkan pembatalan perjanjian dalam situasi tertentu seperti penipuan, paksaan, atau pelanggaran hukum. Hukum perjanjian berperan penting dalam bisnis dan transaksi sehari-hari, karena hampir semua kesepakatan dan transaksi melibatkan pembentukan perjanjian. Pemahaman yang baik tentang hukum perjanjian adalah kunci untuk menjaga hak dan kewajiban yang adil dalam segala bentuk perjanjian. Yang terakhir adalah hukum perusahaan. Apa itu hukum perusahaan? Hukum perusahaan adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek hukum yang berkaitan dengan pendirian, operasi, dan pengelolaan perusahaan atau badan hukum. Ini mencakup peraturan-peraturan yang mengatur cara perusahaan dibentuk, diatur, dan beroperasi. Berikut rangkuman tentang hukum perusahaan. Yang pertama, pembentukan perusahaan. Hukum perusahaan mengatur pembentukan dan pendaftaran perusahaan termasuk perusahaan terbatas, perusahaan terbuka, perusahaan keluarga, dan entitas hukum lainnya. Ini mencakup proses pendirian, dokumen perusahaan, dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Yang kedua, struktur dan manajemen. Hukum perusahaan menentukan struktur organisasi perusahaan termasuk pemegang saham, direksi, dan manajemen tingkat eksekutif. Ini juga mengatur tugas, tanggung jawab, dan hak-hak pemegang saham dan pengurus. Yang ketiga, keuangan dan permodalan. Hukum perusahaan mengatur masalah keuangan termasuk pembiayaan perusahaan, penerbitan saham, obligasi, dan pinjaman, serta pengelolaan aset dan dividen. Yang keempat, kewajiban dan tanggung jawab. Ini mencakup hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap pihak ketiga, perlindungan pemegang saham, dan peraturan mengenai etika dan tindakan perusahaan yang sah. Yang kelima, penyelesaian sengketa. Hukum perusahaan mencakup prosedur penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perusahaan, baik di antara pemegang saham, antara perusahaan dan pihak ketiga, atau sengketa internal lainnya. Yang keenam, mergers dan akuisisi. Hukum perusahaan mengatur proses penggabungan perusahaan, akuisisi, dan pelepasan aset termasuk persyaratan hukum yang harus dipatuhi dalam transaksi semacam ini. Yang ketujuh, kepatuhan regulasi. Perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi seperti peraturan pasar modal, hukum persaingan usaha, dan regulasi lingkungan. Hukum perusahaan memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan ini. Yang kedelapan, perusahaan multinasional. Hukum perusahaan juga mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan perusahaan multinasional, termasuk peraturan perdagangan internasional dan konflik hukum antar yurisdiksi. Yang kesembilan, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Hukum perusahaan juga mencakup aspek CSR, yang melibatkan komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Hukum perusahaan sangat penting dalam menjalankan bisnis dan entitas hukum lainnya, karena itu memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara sah dan etis sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemahaman yang baik tentang hukum perusahaan adalah kunci untuk mengelola perusahaan dengan baik dan mematuhi ketentuan hukum yang relevan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.